Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Aloysius Manbeluran. Saya mahasiswa semester 3 kelas F dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dengan NIM 2302010013. Dan pada kesempatan ini saya sedikit memberikan penjelasan terkait dengan hukum internasional. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Yang pertama terkait dengan bagaimana pengertian atau definisi dari hukum internasional. Jadi, hukum internasional adalah sekumpulan aturan, prinsip, dan norma yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, individu, dan etnis lainnya dalam komunitas internasional. Hukum internasional ini bertujuan menciptakan tata tertib, keadilan, serta kerjasama dalam hubungan yang bersifat global. Hukum internasional ini biasanya memiliki karakteristik yang bersifat mengikat, yaitu hukum internasional mewajibkan semua subjeknya menaati semua hukum yang berlaku. Yang kedua, mengatur hubungan antar negara, termasuk hubungan organisasi internasional dan individu atau kasus tertentu dalam hubungan internasional. Yang ketiga, dibentuk berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan bersama. Yang berikut berkaitan dengan bentuk atau perwujudan dari hukum internasional. Jadi, di dalam hukum internasional ada beberapa wujud atau bentuk. Bentuk atau perwujudan hukum internasional merupakan sebuah cara hukum internasional diimplementasikan atau diterapkan dalam hubungan internasional atau global. Bentuk-bentuk dari hukum internasional atau wujudnya, yaitu yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan sebuah kesepakatan tertulis antara negara-negara atau organisasi-organisasi internasional yang mengikat secara hukum. Contohnya, Piagam PBB, Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, dan lain-lain. Yang kedua, kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional ini merupakan sebuah praktik yang dilakukan dan yang diterima oleh negara-negara sebagai kewajiban hukum. Contohnya, kebiasaan terkait hak lintas damai di perairan internasional. Yang ketiga, keputusan organisasi internasional. Keputusan organisasi internasional atau resolusi yang dihasilkan oleh organisasi seperti PBB atau WHO atau WTO dan lain-lain. Contohnya, resolusi PBB tentang sanksi internasional. Yang berikut adalah prinsip umum dari hukum. Prinsip umum hukum merupakan norma hukum yang bersifat universal dan yang diakui oleh semua negara. Contohnya, prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, dan prinsip kejujuran. Yang berikut terkait dengan sejarah perkembangan dari hukum internasional. Sejarah perkembangan hukum internasional itu menggambarkan sebuah perjalanan aturan hukum dan mengatur hubungan antar negara-negara sejak zaman dulu atau zaman kuno sampai dengan masa saat ini. Di dalam sejarah hukum internasional ada beberapa perkembangan yang memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, perkembangan pada era klasik. Perkembangan pada era klasik ini, hukum internasional dimulai pada abad yang ke-17 dengan kontribusi dari Hugo Grotius yang pada akhirnya dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional. Fokus utama dari era ini yaitu pada kedaulatan negara, hukum perang, dan juga perdamaian dunia. Yang kedua, pada era modern. Pada era modern, setelah Perang Dunia II, hukum internasional berkembang sangat pesat dengan pembentukan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945. Pada tahun ini, fokus utamanya adalah perdamaian dunia, hak asasi manusia atau HAM, dan pembangunan secara berkelanjutan.
Yang ketiga ada era kontemporer. Era kontemporer ini berfokus pada isu-isu global seperti perubahan iklim, keamanan cyber, dan perlindungan HAM di era digital yang dikenal dengan perkembangan zaman dan kejahatan yang dilakukan secara masif di dunia digital. Yang ketiga terkait dengan subjek-subjek hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional merupakan sebuah entitas yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Jenis-jenis subjek hukum internasional meliputi yang pertama ada negara. Negara merupakan subjek utama yang memiliki kedaulatan penuh, memiliki hak berdaulat, berdiplomasi, dan juga memiliki kewajiban mematuhi hukum internasional secara keseluruhan. Yang kedua ada organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan entitas dengan kepribadian hukum internasional. Contohnya PBB, ASEAN, WHO, dan masih banyak organisasi internasional lainnya. Yang ketiga ada individu. Individu memiliki peran dalam konteks tertentu, misalnya kejahatan perang atau pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya penuntutan individu di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Ada yang ketiga, etnis non-negara, yaitu termasuk kelompok pemberontak atau perusahaan multi internasional. Yang keempat, sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional merupakan sumber hukum internasional yang menjadi rujukan, menjadi landasan pembentukan dari hukum internasional itu sendiri. Jenis-jenis sumber hukum internasional, yaitu yang pertama ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan tertulis antar negara-negara, contohnya Konvensi Jenewa. Yang kedua, kebiasaan internasional, merupakan praktik yang diterima oleh negara komunitas internasional, contohnya kebiasaan diplomatik. Yang ketiga ada prinsip umum hukum. Prinsip umum hukum merupakan nilai-nilai dasar hukum yang diakui secara universal. Contohnya prinsip pacta sunt servanda atau perjanjian harus ditaati. Yang keempat, putusan pengadilan internasional dan arbitrase. Contoh kasus sengketa perbatasan yang diselesaikan oleh ICJ. Yang kelima, pendapat ahli atau doktrin. Merupakan pemikiran ahli hukum internasional yang diakui secara luas. Baik, yang berikut berkaitan dengan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hubungan antara kedua hukum tersebut menggambarkan bagaimana hukum internasional dapat diterapkan dalam suatu sistem hukum di suatu negara. Ada dua teori untuk menggambarkan hubungan antara keduanya ini. Yang pertama, teori monoisme dan juga teori dualisme. Teori monoisme menerangkan bahwa hukum internasional langsung berlaku dalam hukum nasional tanpa memerlukan transformasi terlebih dahulu. Sedangkan menurut teori dualisme, sebuah hukum internasional harus diadopsi atau diubah menjadi hukum nasional sebelum dapat diterapkan dalam suatu negara. Yang berikut berkaitan dengan bagaimana penyelesaian sengketa dari hukum nasional, dari hukum internasional. Penyelesaian sengketa hukum internasional adalah proses untuk menyelesaikan konflik antar negara atau subjek hukum internasional lainnya. Metode penyelesaian sengketa ini ada beberapa. Yang pertama, ada penyelesaian diplomatik. Penyelesaian diplomatik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada negosiasi, yaitu merupakan sebuah penyelesaian masalah internasional secara langsung oleh pihak yang berperkara. Yang kedua ada mediasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga untuk mencari solusi dari perkara tersebut. Yang ketiga ada konsiliasi. Konsiliasi merupakan sebuah panel independen yang memberikan rekomendasi untuk penyelesaian kasus internasional tersebut. Yang kedua ada penyelesaian hukum. Penyelesaian hukum ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada arbitrase. Arbitrase itu merupakan penyelesaian oleh pihak ketiga dengan keputusan yang mengikat. Yang berikut adalah pengadilan internasional atau ICJ.
yaitu mengenai sengketa antar negara berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Yang ketiga, melalui PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu melalui penggunaan mekanisme Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, dan lain-lain. Baik teman-teman, berikut mengenai pengakuan dalam hukum internasional. Jadi pengakuan dalam hukum internasional merupakan tindakan formal oleh negara atau organisasi internasional untuk mengakui eksistensi suatu entitas sebagai subjek hukum internasional. Jenis-jenis pengakuan yaitu yang pertama secara de facto, yaitu sebuah pengakuan sementara dan biasanya diberikan ketika suatu entitas belum memenuhi syarat sebagai sebuah negara yang berdaulat. Yang kedua, secara de jure, yaitu pengakuan penuh dan secara resmi terhadap eksistensi negara atau suatu pemerintahan berdaulat. Jadi, hukum internasional berfungsi sebagai sebuah pedoman utama dalam menjaga hubungan yang harmonis antara negara-negara dan juga organisasi dalam level internasional. Pemahaman terhadap bentuk sejarah, subjek, sumber, hubungan, dan juga mekanisme hukum internasional sangat penting untuk memahami tata aturan yang berlaku di hukum internasional. Baik teman-teman, hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak.